Menurut Long Chengyu, setelah persidangan dimulai di puncak 9 surga, dia, Xian Miao Miao, dan Qin Xuan diteleportasi bersama. Ketiganya terpaksa bergabung dan tidak hanya berhasil melewati perbatasan, tetapi juga bertemu Huang Fufani dalam perjalanan pulang. Sedangkan untuk bagian belakang, dia bertarung melawan Huang Fufan dan bertemu Chu Feng. Sebelum bergabung, Long Chengyu bertanya kepada Qin Xuan tentang Sekte Abadi Changqiong yang berkolusi dengan skala naga untuk menyerang klan naga totem. Dalam hal ini, Qin Xuan mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan bertanya pada Long Chengyu apakah dia telah menyelidikinya dengan jelas. Sekte Abadi Changqiong miliknya seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Dan dari sudut pandang Long Chengyu, Qin Xuan tidak terlihat berbohong, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Qin Xuan tidak terlibat dalam serangan Sekte Abadi Changqiong terhadap klan naga totem miliknya. Padahal, sebagai seorang junior, sulit baginya untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Meski posisi mereka berbeda, kemungkinan besar akan ada pertempuran di masa depan. Tapi Long Chengyu merasa dia masih bisa pergi bersama Qin Xuan, setidaknya untuk saat ini. Bahkan mengesampingkan keluhan antara berbagai kekuatan, Long Chengyu merasa bahwa Qin Xuan cukup menyukainya setelah menghubunginya. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng meminta Master Jiu Dian menyiapkan tempat tertutup khusus untuk mereka. Wang Qiang, Long Chengyu, Long Muxi, Xian Hai Xiaoyu, Xiao Yuer, Xian Miao Miao, Feng Ling, Qin Xuan, Yuan Yanri dan lainnya segera dipanggil bersama. Tentu saja, Ling Qiao, Jie Baobao, dan Chu Feng juga menelepon. Bagaimanapun, dalam pemahaman Chu Feng, setiap orang yang berkontribusi di istana kuno memiliki bagian. Jadi, jangan bicara tentang Ling Qiao dan Jie Baobao. Bahkan Chu Feng, dua junior dari tubuh ilahi Tianfu yang muncul di istana kuno bersama Yuan Yanri, juga menelepon. Faktanya, keduanya lebih lemah. Mereka bukanlah jenius terbaik di istana surgawi tubuh ilahi, mereka seharusnya bisa memasuki istana kuno berkat Yuan Yanri. Namun karena mereka hadir dan membantu mematahkan formasi saat itu, Chu Feng merasa harus membawa mereka bersamanya. Saat ini, semua junior berbakat berdiri bersama, dan mata semua orang terfokus pada Chu Feng. Ada sikap menunggu perintah Chu Feng. Sebelumnya, mereka melihat orang lain diteleportasi satu persatu, kecuali mereka. Mereka kemudian menyadari bahwa mungkin ada hal lain yang menunggu mereka. Semua orang berkontribusi pada pembentukan di istana kuno. Aku, Chu Feng, tidak bisa masuk tanpa bantuan semua orang. Saat itu saya katakan bahwa kita harus berbagi apa yang kita peroleh bersama. Saya tidak mendapatkan harta karun itu langsung di dalamnya, tapi saya mendapat kesempatan. Sekarang, aku siap pergi ke tempat itu. Apa sebenarnya yang ada di sana, saya tidak yakin. Tetapi menurut petunjuk yang saya peroleh, manfaat yang dikandungnya mungkin merupakan salah satu dari sedikit peluang dalam hidup kita, yang akan sangat membantu budidaya kita di masa depan. Begitu Chu Feng mengatakan ini, semua orang tampak penasaran. Chu Feng, apakah kamu tahu tentang apa ini? Tanya Qin Xuan. Chu Feng menggelengkan kepalanya, tetapi berkata, tapi pasti akan ada keuntungan. Saya menyarankan agar semua orang pergi bersama. Aku boleh pergi, tapi Chu Feng, bisakah masalah perjalananku bersamamu dirahasiakan? Qin Xuan Dao. Begitu dia mengatakan ini, dua orang dari Divine Body Heaven Mansion juga menganggukkan kepala. Chu Feng, meskipun kita baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat, menurutku kamu adalah orang yang baik. Kamu berbeda dari apa yang dikatakan kakakku. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan kekuatanmu, kamu dapat membunuh kami dan membungkam kami. Dengan cara ini, masalah Huang Fusengyu dan yang lainnya tidak akan tersebar. Tapi kamu tidak melakukan itu. Bahkan tempat yang kamu bicarakan sekarang, kamu boleh pergi sendiri.
Kamu berhak untuk tidak membaginya dengan kami. Oh, kami hanya berkontribusi sedikit, sebenarnya hanya puncak gunung es. Jika kamu harus mengatakannya, kami sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk pergi bersamamu. Tapi kamu masih bersedia membawa kami, apalagi aku, Ling Qiao dan Jie Baobao, kamu tidak keberatan. Aku, Qin Xuan, mengagumi pemikiran seperti ini. Secara logika, saya seharusnya tidak menerima permintaan seperti itu. Tapi, saya, Qin Xuan, adalah anggota dari Sekte Abadi Changqiong, dan Istana Suci Tujuh Alam adalah sesuatu yang saya, Sekte Abadi Changqiong, tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Sebenarnya, ini bukan hanya Sekte Abadi Changqiong milikku, tapi juga harus sama untuk tubuh ilahi Tianfu. Begitu Qin Xuan mengatakan ini, dua orang dari tubuh ilahi Tianfu mengangguk lagi. Ya, Tuan Muda Qin Xuan benar. Saya bisa mengerti. Sebenarnya, menurut saya perjalanan kita perlu dirahasiakan, kata Chu Feng. Chu Feng, senang sekali kamu bisa memahami kami. Melihat Chu Feng setuju, dua jenius Qin Xuan dan tubuh ilahi Tianfu sangat bersemangat. Mereka sangat ingin pergi bersama Chu Feng dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ini bukan kata-kata sepihak Chu Feng, mereka juga mengingat dengan jelas semua yang terjadi di istana kuno hari itu. Tidak mudah untuk mencapai candi kuno itu sendiri. Sehingga mereka juga bisa membayangkan bahwa itu memang luar biasa manfaatnya. Namun, saya juga punya dua syarat. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Qin Xuan dan tubuh ilahi Tianfu terdiam. Pertama-tama, aku ingin membawa kedua temanku ini bersamaku. Chu Feng juga menunjuk ke arah Long Muxi dan Wang Qiang saat dia berbicara. Tentu saja, terserah kamu, kata Qin Xuan, dan yang lain juga setuju. Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang keluhan antara Chu Feng dan Istana Suci Tujuh Alam. Kepala Chu Fengku sekarang sangat berharga bagi Istana Suci Tujuh Alam. Saya tidak dapat menjamin apakah Anda, atau kekuatan di belakang Anda, ingin menangkap saya untuk mendapatkan pujian dari Istana Suci Tujuh Alam. Jadi kalau kita jalan-jalan bersama, kuharap hanya kita yang hadir saja yang jalan-jalan bersama. Untuk memastikan tidak terjadi apa-apa, saya akan mengatur formasi pada Anda untuk mengisolasi Anda dari pasukan Anda masing-masing. Jika kamu keberatan, kamu tidak harus pergi bersama kami. Saya dapat memberikan kompensasi yang sesuai. Hanya saja kompensasi ini mungkin tidak ideal. Bagaimanapun, perjalanan ini berisiko. Jika Anda tidak bisa pergi bersama kami, Anda tidak harus menghadapi risiko ini, dan kompensasi yang Anda dapatkan tentu akan lebih terbatas, kata Chu Feng. Aku tidak keberatan. Menurutku apa yang dikatakan Chu Feng, sangat benar. Wang Qiang segera mengangkat tangannya sebagai isyarat. Melihat ini, Chu Feng tersenyum dan memeluk bahu Wang Qiang. Baiklah, saudaraku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka seharusnya bisa melihat hubungan kita. Aku juga tidak keberatan, kata Long Chengyu segera. Aku tidak perlu bertanya, tentu saja aku mendukung kakak, kata Xiao Yuer sambil tersenyum. Dukungan tanpa syarat, Xian Miao Miao juga tersenyum manis. Kalian semua mendukungnya, aku juga. Feng Chaim juga tersenyum. Faktanya, tidak hanya orang-orang ini yang memiliki hubungan baik dengan Chu Feng, tetapi juga Yuan Yanri, Qin Xuan, dan dua orang dari tubuh ilahi Tianfu juga setuju. Saya juga tidak keberatan. Anehnya, Ling Xiao juga berbicara. Saya juga. Segera setelah itu, Jie Baobao juga berbicara. Bahkan Xian Hai Shaoyu dan yang lainnya sedikit terkejut dengan kata-kata pembuka kedua orang ini. Semula mereka mengira berdasarkan posisi Ling Qiao dan Jie Baobao, mereka akan langsung mundur, tanpa disangka, mereka pun setuju. Jadi, kamu akan pergi juga? Long Chengyu bertanya. Apakah tidak apa-apa? Ling Xiao bertanya. Aku tidak membicarakan hal ini, Long Chengyu memandang Chu Feng. Segera, semua orang melihat Chu Feng.
Terus terang, Chu Feng adalah bosnya sekarang dan semuanya harus dipatuhi olehnya. Dia bisa bermain dengan siapapun yang dia mau. Jika dia tidak ingin bermain dengannya, orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Belum lagi kemana tujuan mereka bahkan tidak tahu. Kuncinya adalah meskipun mereka bertarung, mereka tidak bisa mengalahkan Chu Feng. Jika kita mengatakan siapa junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas sebelum saat ini di puncak 9 surga, masih ada kontroversi. Sekarang, tidak ada perselisihan. Setidaknya para jenius yang hadir yakin